Oke, kita mulai pertemuan yang ke-10. Saya buka dulu ya. Oke, baik. Penentuan tata letak fasilitas atau layout. Di sini ada 4 materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dulu. Pengertian daripada tata letak fasilitas. Baru selanjutnya materi yang kedua, tujuan daripada tata letak fasilitas. Yang ketiga, jenis tata letak fasilitas. Dan yang terakhir, mendesain tata letak. Saya mulai daripada pengertian. Tata letak mengacu pada susunan departemen, pusat pekerjaan, serta peralatan dengan penekanan khusus pada gerakan kerja, pelanggan, atau bahan baku melalui sistem. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tata letak itu mengacu pada rangkaian dari operasional aktivitas yang mau kita lakukan. Kesalahan dalam menentukan tata letak tentu akan berakibat kepada ketidakefektifan, ya, ketidakefisienan terhadap proses operasionalisasi yang kita berikan. Selanjutnya bagian ini menguraikan jenis-jenis desain dan model tata letak utama yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Alasan pentingnya tata letak, yang pertama, keputusan tata letak memerlukan investasi dalam uang dan upaya yang besar. Tentu, untuk memenuhi pemberian fasilitas yang lengkap, yang memadai, sehingga dapat memuaskan konsumen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka kita membutuhkan investasi modal untuk membeli berbagai peralatan-peralatan yang ingin kita gunakan sebagai pendukung fasilitas operasional kita. Yang kedua, keputusan tata letak melibatkan komitmen jangka panjang, sehingga membuat kesalahan sulit diatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin memberikan kepuasan kepada konsumen, tentu dia akan memberikan efek, dampak jangka panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saat ini konsumen merasa tidak puas terhadap fasilitas yang kita berikan, tentu dia jangka panjangnya kemungkinan dia tidak akan menggunakan lagi jasa layanan yang kita berikan. Tetapi ketika dia merasa puas terhadap fasilitas, terhadap pelayanan yang kita berikan, tentu kan dia akan menjadi loyal ke depannya. Dia akan setia menggunakan produk kita. Dia akan kembali lagi menggunakan jasa layanan kita. Seperti itu dia. Yang ketiga, keputusan tata letak memiliki dampak penting terhadap biaya dan efisiensi operasional. Kebutuhan perencanaan tata letak muncul dalam proses mendesain fasilitas baru dan mendesain ulang fasilitas yang ada. Ini kalau fasilitas yang baru, kita desain fasilitas yang baru, tentu ketika kita ingin memulai membangun satu usaha. Tetapi ketika kita ingin melakukan rehabilitasi atau penyesuaian terhadap situasi, kita bisa mendesain ulang. Kita bisa mengcover ulang terhadap berbagai fasilitas kita. Apakah karena kebutuhan supaya memenuhi kebutuhan konsumen, apakah karena perkembangan teknologi, begitu ya. Contoh kalau perkembangan teknologi, kita bisa menyesuaikan terhadap mesin-mesin yang canggih saat ini, sehingga kita meninggalkan atau menghapus berbagai mesin-mesin yang sudah ada. Selanjutnya, alasan paling umum untuk mendesain ulang tata letak mencakup operasional tidak efisien. Ya, ketika peralatan kita tidak mendukung prinsip efisiensi, tentu kita bisa mengganti peralatan yang kita gunakan. Ya, kalau mesin kita yang kita gunakan boros, ya, boros bahan bakar, boros perawatan, boros terhadap pemeliharaan, tentu kita akan berpikir ulang terhadap penggantian peralatan yang kita harapkan. Baru berkaitan dengan kecelakaan atau risiko keselamatan, perubahan desain produk atau jasa, pengenalan produk atau jasa, pengenalan produk atau jasa baru, perubahan volume atau bauran output. Ketika kita saat ini kita menghasilkan produk 100 unit, tetapi kita memiliki planning bulan depan kita ingin menghasilkan produk kita 200 unit. Tentu kita harus menyesuaikan fasilitas peralatan yang kita gunakan supaya bisa menghasilkan 200 unit. Tentu kita tidak akan menggunakan mesin yang lama. Kita akan menggunakan mesin yang baru yang sebelumnya menghasilkan 100 unit, kita menggunakan mesin yang bisa menghasilkan 200 unit. Itulah berkaitan dengan perubahan volume. Perubahan metode atau peralatan,
perubahan persyaratan lingkungan hidup, atau hukum yang lain, serta masalah moral, misal tidak adanya hubungan tatap muka. Selanjutnya, tujuan daripada tata letak fasilitas itu, tujuan dasar dari desain tata letak adalah mempermudah kelancaran aliran kerja, bahan baku, serta informasi melalui sistem. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, rangkaian sistem pekerjaan yang mau kita lakukan itu harus kita desain, harus kita atur sedemikian baik sehingga akan mempengaruhi terhadap kemudahan, kecepatan, kelancaran dalam proses produksi kita. Semakin cepat, semakin mudah, tentu akan berkaitan dengan keefektifan dan keefisienan dalam proses produksi. Tujuan-tujuan pendukung biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pencapaian mutu produk atau jasa. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja dan ruang secara efisien. Yang ketiga, menghindari kemacetan. Yang keempat, memperkecil biaya penanganan bahan baku. Yang tujuan kelima, menghapus pergerakan tenaga kerja atau bahan baku yang tidak diperlukan. Yang keenam, memperkecil waktu produksi atau waktu pelayanan pelanggan. Dan yang ketujuh, mendesain untuk keselamatan. Yang selanjutnya berkaitan dengan jenis tata letak fasilitas. Yang pertama, tata letak produk atau product layout adalah tata letak yang menggunakan operasional pemrosesan terstandarisasi untuk mencapai aliran barang atau pelanggan dalam jumlah besar dengan lancar dan cepat. Kalau berkaitan dengan tata letak produk itu biasanya untuk perusahaan manufaktur. Dan kebanyakan perusahaan manufaktur itu ada standarisasi yang harus mereka tetapkan sendiri dan ada juga standarisasi yang mereka harus patuhi berdasarkan standar operasional internasional seperti ISO. Ada ISO International Standard Operational itu yang ditetapkan berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kualitas mutu, berkaitan dengan proses produksi, itu ada diatur di dalam ISO. Selanjutnya dalam lingkungan produksi dikenal dengan istilah yang pertama lini produksi, yaitu tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas produksi yang tetap. Yang kedua, lini perakitan atau assembly line, tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas perakitan yang tetap. Selanjutnya keunggulan utama dari tata letak produk. Yang pertama, tingkat output besar. Yang kedua, biaya per unit rendah karena volume yang besar. Biaya peralatan khusus yang besar tersebar di banyak unit. Yang ketiga, spesialisasi tenaga kerja, sehingga mengurangi biaya dan waktu pelatihan serta mengakibatkan rentang supervisi yang luas. Yang keempat, biaya penanganan bahan baku per unit rendah. Yang berikutnya, pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan yang tinggi. Yang berikutnya, penentuan rute dan penjadwalan dalam desain awal sistem. Yang berikutnya berkaitan dengan akuntansi, pembelian, dan pengendalian persediaan cukup rutin. Itu berkaitan dengan produk yang seperti saya katakan tadi untuk perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kerugian utama dari tata letak produk, pembagian kerja yang intensif biasanya menimbulkan kebosanan. Yang kedua, kerugiannya itu tenaga kerja kurang terampil, mungkin menunjukkan bahwa mereka kurang tertarik memelihara peralatan atau mutu output. Sebagai contoh, ketika saya seorang sarjana manajemen, tetapi kalau ditempatkan di bagian produksi yang harus juga menangani pemeliharaan mesin-mesin, tentu saya kurang tertarik, kurang terampil, karena memang bukan basic saya untuk menangani peralatan atau mesin-mesin. Inilah berkaitan dengan tenaga kerja kurang terampil. Yang berikutnya, sistem tidak cukup fleksibel dalam merespon perubahan jumlah output atau perubahan desain produk atau proses. Yang keempat, sistem sangat rentan dihentikan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan atau tidak ada kelebihan peralatan karena stasiun kerja sangat saling tergantung. Yang kelima, berkaitan dengan pemeliharaan preventif, kapasitas untuk perbaikan cepat, dan persediaan suku cadang merupakan biaya-biaya yang diperlukan. Makanya di dalam suatu perusahaan ada untuk penganggaran biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan inilah untuk memenuhi pembelian suku cadang, pembelian bahan bakar dan sebagainya. Tentu itu akan mendukung operasionalisasi
untuk kebutuhan mesin atau peralatan yang akan kita gunakan. Yang terakhir, rencana insentif terkait masing-masing output tidak praktis karena akan menyebabkan variasi di antara output masing-masing tenaga kerja, sehingga akan mempengaruhi aliran kerja yang lancar melalui sistem secara negatif. Yang kedua, berkaitan dengan jenis tata letak, yaitu tata letak proses atau proses layout. Adalah tata letak yang dapat menangani kebutuhan pemrosesan yang bervariasi. Variasi pekerjaan yang diproses seringkali memerlukan penyesuaian terhadap peralatan. Hal ini menyebabkan aliran pekerjaan terputus-putus yang disebut pemrosesan terputus-putus atau intermittent processing. Tata letak proses cukup umum digunakan dalam lingkungan jasa, meliputi rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, perbankan, bengkel mobil, maskapai penerbangan, serta perpustakaan umum. Itulah berkaitan dengan tata letak proses. Tetapi kalau untuk proses layanan jasa saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan jasa sistem, ya, sistem aplikasi. Yang berikutnya, keuntungan daripada tata letak proses dapat kita lihat bersama-sama. Yang pertama, sistem ini dapat menangani berbagai kebutuhan pemrosesan. Yang kedua, sistem ini tidak terlalu rentan terhadap kegagalan peralatan. Yang ketiga, peralatan dengan tujuan umum seringkali lebih murah daripada peralatan khusus yang digunakan dalam tata letak produk, serta lebih mudah dan lebih murah untuk dipelihara. Keuntungan ketiga, tata letak tersebut memungkinkan untuk menggunakan sistem insentif individu. Selanjutnya, kerugian daripada tata letak proses dapat kita lihat juga. Yang pertama, biaya persediaan dalam proses dapat besar jika proses pertalian digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, kerugiannya itu rute dan penjualan terus-menerus menimbulkan tantangan. Yang ketiga, kerugian dalam tingkat pemanfaatan peralatan rendah. Kerugian yang keempat, penanganan bahan baku rendah dan tidak efisien, serta biaya penanganan bahan baku yang per unit lebih mahal dibandingkan dengan biaya penanganan bahan baku per unit pada tata letak produk. Yang kelima, kerugiannya itu kerumitan pekerjaan seringkali mengurangi rentang supervisi dan mengakibatkan biaya supervisi yang lebih tinggi dari biaya supervisi pada tata letak produk. Kerugian yang berikutnya, dibutuhkan perhatian khusus untuk setiap produk atau pelanggan. Yang terakhir, berkaitan dengan akuntansi, pengendalian persediaan dan pembelian pada tata letak proses jauh lebih dilibatkan dibandingkan pada tata letak produk. Yang jenis yang ketiga, itu berkaitan dengan tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Adalah tata letak yang mana produk atau project tetap tidak bergerak dan tenaga kerja, bahan baku, serta peralatan yang dipindahkan sesuai kebutuhan. Ini berkaitan biasanya untuk proyek-proyek membangun satu proyek konstruksi besar, gitu ya. Jadi ada 3 jenis tata letak. Tapi karena kita berkaitan dengan usaha jasa, tentu berkaitan dengan tata letak proses yang jenis yang kedua. Kalau yang jenis yang pertama tadi itu untuk perusahaan manufaktur, jenis yang kedua itu berkaitan dengan untuk usaha jasa, dan ketiga itu berkaitan dengan proyek konstruksi besar. Tetapi bagaimanapun juga tetap saya memperkenalkan jenis daripada tata letak secara teoritis. Materi yang terakhir yaitu mendesain tata letak. Dapat kita lihat sama-sama materinya. Sasaran tata letak produk atau jasa adalah mengatur tenaga kerja atau peralatan dalam urutan operasional yang perlu dilakukan. Urutannya disebut dengan lini produksi. Lini ini berkisar dari lini cukup singkat, hanya dengan beberapa operasional, sampai lini panjang yang memiliki sejumlah besar operasional. Banyak manfaat daripada tata letak produk atau jasa berkaitan dengan kemampuan untuk membagi pekerjaan yang diperlukan ke serangkaian tugas yang tidak dapat dikuasai. Misalnya untuk menyediakan layanan dari bagian C ke bagian D yang bisa dilakukan dengan cepat dan rutin oleh tenaga kerja dengan keterampilan rendah atau peralatan khusus. Sepertinya itu saja yang bisa kita bahas berkaitan dengan materi. Tentu nanti mahasiswa bisa mempelajari materi yang sudah kita berikan ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan, saya berikan waktu juga kepada kawan-kawan kita. Silakan, Dek.